Cedok banget sayang. Hah? Hah? Ini aku lihat kok sayang. Hah? Sumpah. Alhamdulillah ya Allah. Adu mulut lah gitu sama dokternya. Baru hantam. Soalnya dokternya ngomong kayak gini, kalau misal ini akupuntur berhasil, ibu bisa hamil, semua pasien saya suruh akupuntur, nggak usah operasi. Ya, Ini di video kedua. kemarin kita udah cerita panjang lebar, kalian harus nonton biar nyambung sama video ini. Linknya di deskripsi. Oke, lanjut sayang. Gitu. Jadi setelah itu tadi, setelah yang kita ceritakan kemarin itu, kita memulai program yang baru dengan manusia yang baru gitu. Maksudnya kita merasa refresh lah, Iya. refresh gitu. Dengan Refresh diri kita. cara berpikir yang baru, dengan harapan yang baru. Iya. Kali ini karena aku tadi bilang melakukan beberapa program tadi yang aku cari tahu sendiri maupun juga dikasih tahu sama temanku juga, yang kebetulan temanku berhasil gitu, terus akhirnya aku memulai program sama Mas Benny dengan aku bilang sama diriku sendiri, sama bilang sama Mas Benny kalau kita program ini ikhtiarnya mencoba untuk menghilangkan miomnya karena Ini dari tadi tuh, dari kemarin video kemarin banyak yang penasaran mesti hilang miom. Sebenarnya miomnya hilang nggak sih sampai ambil ini? Nanti. Oh iya benar. Ya pokoknya kita fokusnya jangan terlalu harus hamil bulan ini gitu, enggak. Kita lillahi ta'ala aja, semisal miomnya hilang alhamdulillah, semisal kok miomnya belum hilang tapi hamil alhamdulillah, kalau misalkan belum dua-duanya ya kita alhamdulillah gitu. Kok bisa alhamdulillah semuanya? Ya nggak apa-apa ya kan, masih ada yang harus kita syukuri dong walaupun kita belum berhasil usahanya gitu. Setidaknya goalsnya hamil atau miomnya hilang belum berhasil kan, tapi kita sudah memiliki semangat yang baru, bukan lagi yang emosi saat untuk memiliki anak. Terus sudah selesai programnya, tapi kita santai banget ya itu ya, kayak slow banget, kita bener-bener menikmati sebagai suami istri, terus slow banget. Kayak pernah nggak sih kayak misal kita udah mencoba latihan akan satu hal, terus gitu, capek aku wes malah pas giliran udah capek tapi masih dilakuin satu kali lagi, akhirnya malah berhasil. Dengan kita kayak nothing tulus ya, pas kita nggak berhasil begitu udah bola wih malah berhasil gitu. Pernah nggak sih? Ya itu kayak gitu tuh ya. Iya kayak gitu. Padahal itu di bulan itu kita benar-benar malah benar-benar yang kayak nggak berharap banget ya. Setelah program itu ini aku kok udah nggak sabar sendiri ya. Sampai lah gitu main setelah terus hamil gitu. Tapi lanjutin aja dulu. Terus sama itu akhirnya udah nggak ada perasaan apa-apa lah, pokoknya intinya kita harus menikmati hari sebagai suami istri gitu, biar sama-sama legowo. Terus kita melakukan kerjaan kita biasa, terus kita pergi kemana-mana itu ya waktu itu ya, luar kota lah, kondangan kemana dan lain-lain. Di akhir bulan jadwalku menstruasi itu kita lagi foto, kalau ada yang pernah lihat kita lagi foto di Masjid Agung pokoknya lah. Sehari sebelum tes malamnya tuh aku meriang, tapi bukan meriang sakit. Wah ini dia sampai ke Kayak aku bilang sama Mas Benny kan, kayak badanku nggak enak banget tapi aku kayak nggak sakit, masih sehat-sehat aja gitu, cuman kok ke badannya kayak nggak enak. Dan kebetulan hari itu hari Jumat, belum waktunya menstruasiku juga, belum tanggalnya. Akhirnya kita pulang dengan badanku yang masih sakit, makan juga nggak begitu doyan gitu, pokoknya lemes lumlai gitu. Akhirnya dia sholat Jumat, aku tiduran kan, aku tak istirahat dulu ya gitu. Akhirnya aku istirahat kan. Kamu sholat Jumat ya waktu itu ya? Iya. Masih ada Indra tuh di sini. Aku mikir kayak apakah ayo cepet tuh sayang. apakah kepanasan gitu. Akhirnya terus di tengah-tengah aku tiduran itu aku merenung. Ini aku yang nggak tahu ceritanya nih. Iya, itu kak aku akhirnya udahlah, aku nggak main HP, nggak main apa, tapi nggak tidur loh, cuman kayak gini aja. Terus akhirnya aku ngetes gitu. Kayak jadi jahil aja. Kita kan memang iseng gitu ngoleksi test pack gitu. Iya, punya test pack banyak banget. Kalau ada penimbun masker, kita penimbun test pack. Selalu punya, karena ya gitu tadi bekas dari program-program sebelumnya. Iya sih. Terus lah. Udah akhirnya aku memiliki akal-akal yang sangat curang gitu. Terus aku ngetes, hasilnya masih negatif gitu kan. Terus akhirnya aku taruh di tisu, terus aku bersih-bersih segala macam. Udah. Oh itu nggak langsung ketahuan nih? Enggak, jadi kayak ya udahlah, berarti cuma kayak perasaanku aja gitu loh. Kayak ya udahlah gitu. Terus udah
Aku udah nggak ada harapan apa, maksudnya bukan yang gimana, maksudnya. Tapi kamu negatif gitu. Iya, aku bener-bener kayak gitu aja. Oh, negatif gitu. Juga nggak sedih banget karena belum berharap banget kan di situ. Karena itu juga masih jauh dari jadwal periodmu. Masih jauh, masih sekitar kurang semingguan lah dari jadwal periodku. Tak taruh di atas tisu. Cepetan, di Bali ini terus di atas tisu. Kamu tanya, Ya terus. Terus ya udah negatif, udah bersih, terus aku balik lagi loh. Gitu kan. Loh kok 2 sih garisnya gitu. Pertama salah kan aku kayak gini. Loh ini beneran nih. So mataku sampai tak gini. Kamu gini. Kayak kanan kayak gini. Terus saya lihat kan, 2. 2. Siapa yang ngain? Aku sendiri. Oh, kamu sendiri. Kirain kayak banyak orang gitu. Saut-sautan kayak di situ tuh rame banget gitu. Tapi garisnya 2 tuh kayak gini. Sama dengan itu bener-bener gak? Enggak, aku pulang Jumatan. Mbak, ini belum belum. selesai. Terus aku tuh kayak nggak ada siapa-siapa kan di rumah kan. Akhirnya aku kayak teriak-teriak sendiri. Aku langsung sujud, padahal tuh aku nggak pakai mukena gitu loh, saya nggak ada sajadah juga. Maksudnya, ya Allah, ini gimana nih? Ini beneran nggak ini gitu, kayak gitu amazing sendiri, kayak nggak percaya, kayak harus gimana gitu. Terus aku tiba-tiba buka pintu kamar mandi. Apa sih saya? Enggak. Ternyata aku di dalam kamar mandi. Enggak, terus aku simpan. Rencananya aku mau bikin video ala-ala gitu loh. Surprise gitu ya. Surprise, motherfucker. Aku simpan dengan perasaan bahagia sendiri, bener gak sih? Jadi kayak hawanya pengen senyum aja, mulut tuh gak bisa mingkem, jadi kayak gini terus gitu. Pengen nangis, pengen ketawa, pengen nangis, kayak gitulah, terharu. Terus akhirnya kamu putuskan buat nangis apa ketawa? Terus akhirnya Mas Benny pulang. Dia mau kalau gitu tuh Kak, cerita tuh suka enggak. Oh bisa kamu lama banget sih. Gemes aku. Ya udah aku udah sampai pulang, coba dan ya udah kamu pulang. Akhirnya Mas tidak terjadi apa-apa, udah selesai kan. Akhirnya kebetulan waktu itu kita mau ke Ambarawa ya. Mau ke ulang tahunnya Naya. Ih cepetan sih. Iya Naya ulang tahun. Habis itu kita ke Ambarawa dengan kondisi test pack-nya. Hasilnya tadi aku tinggal di rumah. Terus kita OTW ke Ambarawa, tapi enggak, aku gini dulu. Kebetulan aku mau masuk kamar mandi nih dari Jumatan. Masuk terus ngeliatin di ranjang loh, dia lagi tiduran. Kamu udah itu kamu nggak tanya. Ayo. Enggak, sumpah demi Allah nggak tanya. Sing kamu abis ngapain gitu? Enggak. Iya, aku nanya kayak gitu. Udah, mungkin jadi aku curiga dia habis tes pack-an gitu loh. Soalnya biasa dia iseng-iseng, orang baru main langsung di tes pack juga biasanya dia. Udah selesai. Aku sempet curiga itu, aku sempet curiga dulu. Tapi akhirnya ya udahlah gitu. Soalnya aku juga kayak ya udah gitu. Jadi aku nggak yang ayo kamu ngaku gitu, enggak juga walaupun aku curiga. Oke. Terus kita OTW ke Ambarawa. Habis itu ada jalan yang jalan apa sih namanya? Lobang di jalan. Terus Mas Benny itu kayak jedok, aku terus kayak gini, "Mas, pelan-pelan." gitu, tapi sambil teriak karena aku panik gitu kan. Terus dia tuh kayak gini. Kenapa? Loh, kenapa? Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Tapi masih dengan mukaku yang panik gitu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Wah, kamu mesti bertes. Jadi langsung kayak gitu. Kamu mesti bertes. Enggak, kan aku cuma bilang pelan-pelan aja gitu. Ya nggak mungkin lah pelan-pelan aja kamu sampai teriak kayak gitu. Ya kan ini pelan-pelan, soalnya lubangnya gede gitu. Akhirnya dia mendesak gitu kan. Dia tuh nggak bisa, dalam rasa penasaran tuh nggak bisa, soalnya orangnya tuh maksa banget, jadi dia harus tahu gitu loh, kepo banget dia tuh orangnya. Akhirnya terus yaudah yuk pulang tuh. Akhirnya kita pulang. Tapi sih waktu itu aku udah yakin. Lah dia kan kalau ada lubang atau ada polisi tidur yang tiba-tiba doang gitu tuh, dia nggak kagetnya nggak yang kayak pas itu. Kaget, cuma nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, cuman nggak cuman sih. Aku udah yakin itu, tinggal nunggu bukti otentiknya aja. Pulanglah kita. Ya itulah, di jalan debat lah pokoknya dia. Akhirnya kita sampai rumah. Sampai bawa pengacara kita debat di mobil. Sampai udah nggak pentingnya dia. Terus sampai rumah. Ya tadi tuh yang ngelama-ngelamain juga. Aku udah kadung gemes. Sampai di ulur rumah. Sekalian aja nih. Sampai di rumah. Sampai rumah. Rumah sini bukan rumah Ambarawa. Sampai di rumah sini aku ambil lah hasil tes pack-nya. Terus dia masih nunggu di mobil. Kamu ambil pakai tangan kiri apa tangan kanan? Terus habis itu sumpah aku jengkel banget sih. Ya terus Habis itu aku masuk mobil lagi karena dia nunggu di mobil. Terus kayak gini nih.
Awas kalau nggak merem mencret. Lu tuh kan masih melek-melek. Merem. Tangannya julurin. Kesini. Ya Allah kesini, ya udah nggak mau. Ya. Merem lah ya, nggak boleh. Kan sama aja aku lihat gitu. Ya nggak mau, aku Lah, maunya. putih semua. Putih semua sayang Ki. Iya. Ini cepet banget sayang. Hah? Ini aku lihat kok sayang. Hah? Sumpah. Alhamdulillah ya Allah. Tidak tenanan. Udah tangannya semidol. Enggak, aku nggak nangis itu, enggak. Jadi kalau yang tanya gimana ekspresi Mas Benny waktu pertama kali dia tahu, Enggak, aku ya, nggak nangis, gitu. enggak, aku nggak nangis. Nggak nangis, cuma mimpi-mimpi aja dan merah semua. Itu habis itu aku matiin ya story-nya. Soalnya kalau nggak tahu kalau handphone aku atau itu tuh cuman mentok 4 story gitu loh. Oh, itu buat story tuh. Kebetulan aku ngerekamnya itu pakai Instagram. Dia juga- gitu, bodohnya aku. Iya. Kenapa pakai Instagram gitu loh? Kenapa nggak pakai kamera video biasa? Ya karena aku tuh waktu itu juga grogi. Orang dia juga nangis ngerekamnya. Iya, kayak Nih, kamu tapi enggak gitu. habis itu udah selesai. Akhirnya aku percaya kalau koprol jam 12 malam itu berhasil. Dia bangun jam 12 harus koprol gitu misalnya usahanya. Ya udah temenin aja, tungguin dia koprol. Udah sayang koprolnya, pusing ya. Jadi udah habis itu kita ke Ambarawa. Karena itu belum jadwal period aku, jadi kita nggak cek ke dokter ya. Walaupun kita udah seneng karena itu udah terjadi beberapa kali juga. Ya kan? Dan untuk membuktikan itu semua ke dokternya, kalau misalkan dokternya bilang, "Hah, masa sih?" gitu lagi. Nih, aku udah sampai Oh. itu. Pokoknya tiap hari itu aku tes, terus aku tandain tanggal berapa gitu. Nah. Karena belum jadwal period, akhirnya kita nggak periksa dulu sampai usia 5 week ya. Iya. Sampai usia 5 week udah ngelebihin jadwal period, udah telat gitu kan, berarti bener nih gitu. Iya, ini bener. Iya, bener nih gitu. Kita sebenarnya nahan sampai usia 6 week mau periksa ya. Cuman karena waktu itu aku sakit, diare dan lain-lain, akhirnya mbakku bilang udah periksa aja gitu. Akhirnya kita periksa ke rumah sakit pertama. Udah direkam tuh sama Mas Benny. Full, rekamnya full. Tapi di situ belum kelihatan apa-apa. Kantongnya belum belum ada. ada dan lain-lain gitu kan. Akhirnya dokternya gitu, terus akhirnya aku kecewa Lagi. terus kita pulang ke rumah, terus Mas Benny bilang, tuh kan kamu tuh kalau habis dari dokter tuh jadi kayak gitu, tahu jadi galau gitu. Ya gimana nggak galau gitu, udah kayak bahagia gitu, cuman tadi nggak kelihatan apa-apa gitu. Akhirnya aku berpikir semalaman suntuk, sampai aku bilang sama Mas Benny, besok aku mau ke rumah sakit lain buat ngecek. Tuh, akhirnya diiyain sama Mas Benny, kita paginya langsung ke rumah sakit yang kedua, terus kita cek Ya deh, nggak bisa buat ngerekam. mau dari perjalanan masuknya, mau di dokternya. Nggak boleh. Pokoknya begitu masuk lobi, Udah nggak boleh bawa udah kamera. langsung ditodong senjata tajam. Iya. Kayak gini. Tuh kan. Iya, sorry. Lanjut. Udah gitu, terus kita cek. Nah, entah kenapa gitu ya, pas dicek sama dokter yang ini tuh langsung kelihatan, padahal dokternya cuma kayak gini, nyuk gitu doang. Iya ini hamil nih kantongnya gitu, langsung kayak gitu, ya Allah. Ini positif hamil ya ibu, ini udah ada kantongnya gitu. Wah, alhamdulillah. Aku rasanya kayak ya Allah. Soalnya yang dokter pertama itu bilang tes pack itu tidak 100% mengatakan Iya. kalau tes packnya positif itu berarti hamil. Tes Dan packnya lagi-lagi salah. dokter lebih tahu gitu kan. Jadi kita Iya. akhirnya tergoyahkan gitu loh. Nah, tapi begitu ke dokter yang kedua ternyata kantongnya udah kelihatan Iya, masih gak kecil. ada. Padahal itu cuma selang 1 hari loh. Abis pulang dari Rumah rumah sakit sakit. yang kedua itu kita bisa ngerekam. Alhamdulillah. Nyambung vlog. Vlog mana? Jadi ini kali kedua ke dokter karena jujur ke dokter yang kemarin itu kita kurang puas, jadi kita ngulangin ke dokter lain dan alhamdulillah hasilnya adalah positif. Alhamdulillah.
masih segede cerit Masih dedeknya. kecil banget ini. Tapi alhamdulillah dokter sudah setuju kalau itu hamil. Terus tes pack juga sudah positif. Ini masih beberapa bulan yang lalu dari video ini diupload sekarang nih. Ini perjalanan kita. Mungkin nanti kita sebulan lagi baru periksa lagi ke dokter. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, insya Allah kalau video ini terupload berarti semuanya aman. Insya Allah, amin. Nah itu tuh alhamdulillahirobbilalamin, kita lega banget, kita Iya. rekam seadanya. Sebenarnya kenapa kita yakin banget juga karena aku udah mulai mual muntah setiap saat ya itu waktu itu ya. Itu kenapa kita berangkat dengan berusaha membangun mood yang baru ke rumah sakit yang kedua. Karena kita yakin kalaupun dokter yang pertama ngomong ini belum hamil, belum kelihatan aja, Kelihatan bukan aja. belum hamil. Pokoknya coba ke dokter kedua, nyatanya iya, alhamdulillah. Terus miomnya masih ada, ukurannya masih sama. Nah itu dia, miomnya masih ada, hamil. Oh masih. Masih. Kalian akan wow banget. Aku juga pribadi sih sempet wow banget. Itu ikhtiar yang dia lakukan, minum-minum apa itu itu bilangnya yang menyarankan miumnya akan hilang, luntur keluar gitu loh. Nah ini enggak, tapi malah jadi hamil. Nah ceritanya kayak gimana lengkapnya nanti ya biar cerita di channel sendiri. Aku disitu langsung tanya sama dokternya juga. Ini bahaya nggak sih dok? Enggak kok, nyatanya kamu bisa hamil. Dengan kamu bisa hamil aja udah alhamdulillah banget. Jadi nggak usah dipikirkan miomnya. Tuh. Dari situ aku gini, ya udahlah ya Allah, mungkin ini salah satu hasil ikhtiarku. Jadi semisal kok aku hamil tapi masih ada miomnya, insya Allah miomnya tidak akan berbahaya untuk janinku gitu. Nggak apa dia mau di situ menemani janinku juga nggak apa, cuman jangan membahayakan janinku gitu. Nah, udah dari video itu tadi akhirnya berjalan 1 bulan ya. 1 bulan. Nah ini ada hasilnya nih. Kita langsung ke bulan ini week ke-9. Terus kita ke Ambarawa, ke dokter sana. Kebetulan dokternya juga praktek di rumah sakit yang sama kita waktu kedua periksa. Jangan tanya dokter siapa ya, cari info sendiri karena kita nggak infoin di sini. Takutnya Iya. nanti jadi kayak gimana. Nah gitu. Aku setiap kali mau periksa tuh kayak kebelet pup, kebelet pipis, kebelet pup, kebelet pipis, kayak gitu Demam loh. panggung. Iya kayak demam panggung, keringetan semua, keringat dingin, gak doyan makan. Sebelum periksa aku muntah-muntah dan lain-lain. Ini kan usia, berarti pas usia 10 week ya. Dari usia 5 week kan 5 mingguan. Soalnya dokternya kan bilang, kita lihat ya nanti berkembang apa enggak gitu-gitu kan. Iya. Ya biasa kalau kehamilan pertama kayak awal-awal kayak gitu. Pas keguguran yang kemarin itu juga kan karena tidak berkembang janinnya. Iya. Makanya jadi dia kita mikir. kayak gimana banget sama kata-kata apakah janinnya berkembang atau tidak gitu. Akhirnya, Dicek lah. Kita masuk lah, terus dicek lah. Terus pas dicek, wah udah jantung berdebar banget lah pokoknya. Pas dicek, ada yang gerak-gerak, tau gak sih? Kesel banget aku liatnya. Ini dia hasilnya. USG week ke 10 week dan dia udah itu gerak-gerak. Iya ini janin ibu nih gitu. Ya Allah, aku langsung nangis ya Allah. Nah gitu-gitu aja kan udah disuruh pakai masker ya waktu itu ya. Dia gerak-gerak kan aktif banget, terus jantungnya dilihat Dok, aktif. jantungnya dong. Nggak usah. Oh iya dia mau denger detaknya kan kita kan belum pernah denger ya. Aku pengen denger detaknya, Dok. Nggak usah. Nah, kan tadi kan udah lihat gerakan jantungnya, terus ngapain harus dengerin detak jantungnya Iya, kayak gitu. kan maksudnya pengen ratain sensasinya gitu loh, Dok. Udah nggak usah. Sama aja. Sama aja. Itu ya Allah, Dok. Yang penting anak kamu sehat gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Besoknya ke dokter ketiga buat ngecek detak jantung doang. Habis itu selang 2 minggu, seminggu lebih lah, kebetulan itu tuh aku tuh gatel gitu loh, ada gatel. Takutnya herpes, walaupun belum bisa memastikan dia takutnya herpes, dan herpes itu kan agak bahaya buat ibu hamil. Langsung disuruh periksa saat itu juga. Siap aku gitu langsung. Iya, kita periksa. Tapi kan dia siap, dia karena senang. Kalau aku siap gara-gara mbakku udah bilang Bani. karena mbakku udah bilang kan itu tuh bahaya loh buat ibu hamil gitu, jadi aku mamanya kayak gitu sih. Takut. Aku enggak. Alah gatel segitu. Oh, dikit tau. Dikit. Orang-orang aku di sini. Oh enggak aman gitu. Udah kita fokusnya ke detak jantung aja. Kita harus dapet detak jantung. Pindah kita ke dokter ketiga. Kita pindah ke dokter ketiga yang bisa se-urgent itu ya. Akhirnya kita berangkat habis maghrib itu. Alhamdulillah masih diizinkan periksa. Terus dicek sama dokternya itu udah lebih besar dedeknya. Terus habis itu oh normal semua kok. Detak jantung, Dok. Detak jantung. Enggak, kita nggak sampai minta waktu itu. Jadi dokter ngecek jantungnya. Aku di dalam hatiku. Jantungnya aktif, terus habis itu geraknya aktif banget. Kita ada Terus rekamannya kok. ada, terus ini detak jantungnya.
dikit doang ya. Dapat poin plus dari gatalku tadi. Iya. Jadi kita bisa dengerin detak jantungnya Dek. Habis itu kita pulang. Dengan perasaan yang tapi vlognya hilang. Iya, ada video yang hilang. Week ke-15 kita berangkat periksa dengan kondisi channel baru aja kena hack. Dan kenapa kita periksa cepet-cepet? Aslinya kan kita mau periksa di week ke-16 karena tulang ekorku sakit. Nah, akhirnya kita periksa karena aku awalnya kan gini, aku tuh udah itu kan corona lagi booming banget lah corona gitu di Indonesia. Aku tuh nahan-nahan gitu, aku nggak mau sering-sering ke dokter lah, biarin lah. Jadi disuruh periksa mamaku, aku nggak mau. Diajak periksa Mas Benny, aku juga nggak mau. Sampai akhirnya aku nggak bisa gerak, pindah posisi nggak bisa. Akhirnya Mas periksa aja deh gitu. Akhirnya kita periksa dan dia udah berpindah posisi, panjang banget ukurannya. Itu aku yang, hah? Itu anakku serius gede itu gitu. Udah diukur lingkar perutnya ya. Lingkar kepala, lingkar perut, Itu lingkar pertama paha. kali ya. Terus pas dilihatin, dok itu kepalanya, itu kakinya dok, itu tangannya. Berarti week ke berapa? 15? 15. Cuma waktu itu adek geraknya dikit banget ya karena katanya sih lagi tidur gitu. Tapi dokter ngecek semua jantung semuanya aman. Abis itu kita pulang, ya alhamdulillah setelah beberapa hari dia tulang ekornya sembuh. Terus kita foto yang kita posting di Instagram. Difotoin sama Deha, Ditya. Halo. Foto yang pasti. Itu kan maternity sayang. Enggak ya? Memperhatikan kan dari Oh iya ya aku. kita pengennya gini terus fotonya maternity terus. Ya Allah. Jadi fotonya. 1, 2, 3. Kamu lihat ini aja kan? Kamu kenapa nggak di sisi kiriku aja sih sayang? Sayang ayo aku bermahrib. Oh my God. Dia matanya sampai sana-sana. Berbarengan dengan jemuran. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sambut. 3. Sing serius. Sakit nih. 3. Mantap. Dah, itu dia. Alhamdulillah ini jadi kayak recap deh. Terus ada juga video tasyakuran sedikit. Hai. Ada Aska juga. Lagi dia merawat sekarang. Sudah baru selesai sih. Sebenarnya sih baru selesai kita. Kalau di sini istilahnya selamatan apa sih? Tasyakuran. Tasyakuran. Ini banyak banget makanan, tapi nanti buat buka puasa. Jadi kalau di Jawa kak Pak, di sini sih aku nggak tahu kalau di tempat lain juga sama. 4 bulanan tuh harus ada bubur 4 macam. Persiapan mau acara ngapati calon putu ya, ini nanti jam 5 ini masakan sudah siap ya, tinggal menunggu orang yang mau tahlil untuk mendoakan calon putu. Ada dalam kandungan intan, mudah-mudahan dikasih yang soleh-solehah. Nah itu dia, dikit banget sih memang sih. Sampai akhirnya hari ini Dedek ini udah kayak sering jedul gitu, belum yang aku bergerak gitu sih. aku Tapi nggak tahu dia kenapa, maksudnya dicek terakhir bagian yang kepalanya itu adalah bagian yang sangat amat keras. iya, ini Menonjol sering gitu kayak- loh. Iya. Alhamdulillah ceritanya selesai juga. Masih ada cerita lain sampai nanti melahirkan dan dia besar. Kita minta doanya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan kalau misal masih ada yang Semoga lagi dilancarkan. menunggu, semoga dilancarkan insya Allah. Pokoknya jangan lepas Tuhan, jangan lepas Allah. Harus minta sama Allah. Iya, dan aku mau share ikhtiar apa yang aku lakuin juga itu bukan semata-mata itu yang berhasil, tapi semua itu yang memberi ya Allah. Tetap, Gitu. gitu. Kamu nggak mau berpesan sama anakmu besok kalau nonton? Itu nak ceritanya. Pokoknya poin utama adalah semoga kamu menjadi pribadi yang taat beribadah, sayang kepada Allah dan Rasulnya. Kamu berbakti kepada orang tua, sayang sama keluarga besar kita, kakek nenekmu juga. Terus kamu menjadi anak yang pandai, insya Allah sempurna fisik, lahir, batinmu, amin. pikiranmu, mentalmu semuanya disempurnakan sama Allah. Amin, amin. Terus semoga kamu menjadi lebih baik dari orang tuamu. Ya, pokoknya sih. besok tuh kamu akan hidup di zaman yang lebih keras dari keras sekarang. dari kita hidup sekarang. Jangan ikutin zamannya. Kamu harus berpegang teguh sama agama. Agama sudah ngatur kamu buat hidup, kamu jadi manusia bersosial kayak gimana, jadi anak kayak gimana, kamu jadi orang tua nanti kayak gimana, kamu bergaul kayak gimana, kamu harus berteman dengan siapa, kamu harus milih
cara hidup yang kayak gimana itu semuanya udah diatur. Kamu jadi hamba harus kayak gimana itu semua udah diatur. Mungkin sama teman-temanmu, mungkin sama lingkunganmu kamu akan dianggap berbeda atau mungkin dianggap aneh kalau kamu ngikutin gimana anjuran agama kita. Tapi jangan dilepas. Kamu gak harus jadi sama mereka yang ngomong kayak gitu. Jalan hidup yang paling bener, jalan hidup yang kita pengen nanti kamu suatu saat kamu punya adik, bahkan buat kamu sendiri itu yang gimana agama pengenin, yang gimana Gusti Allah pengenin. Kita berharap banget mudah-mudahan kamu jadi anak yang jadi kebanggaan Nabi, jadi hamba yang lebih baik dari orang tuamu. Kita tuh sudah asing sama agama kita sendiri, apalagi di zamanmu nanti kalau udah besar. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di surga. Kita bisa sowan sama Kanjeng Nabi, kita bisa ketemu, kita bisa kumpul sama Kanjeng Nabi sebagai keluarga yang utuh. Amin. Itu aja sih yang diharapkan. Gak usah terlalu mengejar dunia. Dunia itu jadi supportmu aja dalam beribadah. Kalau misal kamu pengen kaya nggak masalah. Tapi kamu jangan sampai cinta sama dunia. Jangan sampai kamu takut kehilangan harta. Kaya nggak masalah. Tapi jadikan itu buat ladangmu, buat lahanmu, buat beribadah. Kamu itu terlahir dan ada di dunia ini karena Allah titipkan kamu kepada kita. Jadi adanya kamu ya karena Allah, bukan karena kita gitu. Kenapa kamu harus berbakti kepada kita? Karena kita yang dititipkan sama Allah untuk menjaga dan merawat kamu. Dan kenapa kamu harus berbakti sepenuhnya sama Allah? Karena Allah yang menciptakan kamu dan menitipkan kamu ke kita. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan paling enggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Udah, mohon maaf teman-teman agak diselipin doa ini karena mungkin harapan kita anak kita akan nonton video ini nanti suatu saat dengan tampilannya bapaknya yang masih gagah ini, ibunya yang masih cantik ini. Ya kan musuh juga masih, alhamdulillah aku dibilang cantik. Segitu dulu aja nih videonya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, di share videonya kalau misal ada yang dirasa bermanfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Doakan kita ya. Kita saling mendoakan.